Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingkan Septiani. Saya di sini berperan sebagai konselor untuk dalam upaya untuk mengatasi masyarakat yang masih bandel akan bahayanya virus COVID-19. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa daerah yang sudah mengalami transmisi lokal, yaitu antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Banten. Di wilayah Jawa Barat sendiri, daerah yang mengalami transmisi lokal yaitu Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Cirebon. Cirebon sendiri itu daerah yang paling dekat dengan Indramayu. Kasus COVID-19 di Indramayu bermula ketika salah satu seorang warga asal Indramayu itu sendiri telah melakukan perjalanan dari Batam menuju Indramayu yang terkonfirmasi positif. Seiring berjalannya waktu, temuan kasus COVID-19 di Indramayu dibawa lokal yaitu Cirebon. Saat ini jumlah kasus positif di Indramayu sudah 4 orang. Kita tidak tahu apakah kasus ini akan mengalami penambahan atau tidak. Harapan kita semoga di Indramayu tidak mengalami transmisi lokal seperti bagaimana di daerah-daerah lainnya. Amin. Antisipasi tanggapan bencana harus bergerak cepat untuk menekankan penyebaran COVID-19. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berdiam diri di rumah, melakukan physical distancing, dan cuci tangan pakai sabun. Namun masih ada sebagian masyarakat yang mengecualikan himbauan ini. Terkait pengecualian ini dikarenakan ada semacam gejala perilaku ngeyel di tengah-tengah masyarakat, sehingga masih banyak sebagian masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, terutama di perjalanan Pantura Indramayu Cirebon. Dan masih banyak juga warga Indramayu sendiri yang melakukan perjalanan transmisi lokal ke daerah Cirebon, sehingga diberlakukannya pemeriksaan ketat gabungan di beberapa titik wilayah Indramayu, terutama ketika ada plat mobil luar kota yang datang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persebaran virus COVID-19. Peran saya di sini sebagai seorang konselor yaitu ingin memberikan sedikit cara mengatasi sebagian masyarakat yang masih bandel atau ngeyel dan tetap melakukan perjalanan jauh keluar kota tanpa memikirkan dampak dan memperhatikan adanya himbauan dari pemerintah dengan menggunakan teknik paradoxical intention. Paradoxical intention sendiri yaitu dipakai untuk menyebut paradoxical intervention. Teknik ini adalah salah satu teknik dalam pendekatan logoterapi Viktor Frankl yang berdasarkan pada konsep self-distancing atau melihat diri dari sudut pandang orang lain melalui penggunaan humor dan absurd. Perkembangan konsep dan praktik paradoxical intention mengarahkan konseling pada perubahan perilaku yang terbalik dan berprinsip berubah menjadi normatif. Meskipun masuk dalam kategori pendekatan unconventional, paradoxical intention telah diintegrasikan dalam beberapa program konseling sebagai metode utama untuk membangun perubahan pada konseling, di mana dalam teknik paradoxical intention digunakan untuk mengembalikan pola pikir dan sikap terhadap lingkungan juga diri sendiri. Saat seperti ini, banyak masyarakat yang masih ngeyel akan himbauan harus mengubah sikap dengan peduli terhadap lingkungan. Bisa juga dapat mengubah sudut pandang agar masyarakat yang merasa cemas dan khawatir akan adanya virus ini dapat mengubah rasa cemas tersebut menjadi humor, tetapi juga harus tetap mematuhi akan adanya peraturan. Barlow telah mengatakan bahwa kecemasan merupakan komplikasi dari beberapa emosi dan perasaan takut yang paling dominan
di antara yang lain. Misalnya masyarakat yang ngeyel tersebut tidak takut akan adanya virus COVID-19 ini, dia harus mengubah pola pikirnya bahwa bisa jadi dialah sendiri yang dapat menularkan penyakit tersebut. Kemudian masyarakat yang memiliki rasa cemas tersebut harus mengubah pola pikirnya bahwa virus ini akan cepat berlalu dan tetap mengubah sikap dan tetap menjaga diri dengan melakukan social distancing dan mencuci tangan pakai sabun setelah bepergian, juga memakai masker jika bepergian. Mari belajar memiliki pola pikir untuk dapat mengatasi diri sendiri, untuk tetap tidak bandel akan bahaya virus COVID-19 dan jadilah seorang yang berguna. Juga dapat membantu tenaga medis dengan tetap berdiam diri di rumah, bepergian, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, bila perlu mandi setelah melakukan bepergian tersebut. Semoga kita semua setelah melakukan aktivitas dari luar, semoga kita semua dapat melewati masa pandemik ini dengan sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, ya memang banyak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.